Hari ini kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Sebelumnya kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Bapak atas setiap penyertaan-Mu untuk setiap kami. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, berkati setiap kami, berkati guru-guru yang akan mengajar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita angkat pujian Bapakku datang padamu. Kakak Retno bawa kita dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah kami ini. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati juga guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar kami nanti. Berkati juga teman-teman kami yang mungkin belum bergabung. Biarlah nanti mereka bisa bergabung untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Kita angkat pujian hari ini, harinya Tuhan. Bersukaria.
sudah saatnya kita akan mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Kita angkat pujian Roh Kudus yang manis. Yang akan menceritakan kebenaran firman Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar kalian di rumah bersama keluarga? Semoga dalam keadaan sehat. Sampai saat ini kita masih tetap ibadah secara online. Tapi adik-adik memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, tetap semangat dan setiap hari Minggu kalian harus aktif untuk mendengarkan cerita-cerita firman Tuhan. Sebelum Tante menyampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua kebaikan-Mu, anugerah-Mu, sehingga kami dalam keadaan sehat pada saat hari ini dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Pakaikanlah hati dan pikiran kami untuk mengerti dan memahami cerita dari firman Tuhan. Berkatilah kami ya Bapa yang mendengar dan juga guru kami yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih, kami akan siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, pada hari ini Tante akan bercerita firman Tuhan yang berjudul Elia memberitahukan hukuman Allah. Untuk bahan cerita, kalian bisa baca di 1 Raja-Raja 16 ayat 29 sampai 33, 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6, Yeremia 14 ayat 22 dan Yakobus 5 ayat 17. Untuk ayat hafalan kalian bisa baca di Keluaran 20 ayat 2a sampai 3. Adik-adik, Elia ini adalah seorang nabi yang taat kepada Allah di masa pemerintahan Raja Ahab sebagai Raja Israel.
Nah, adik-adik, Elia ingin memberitahukan hukuman Allah kepada siapa? Yaitu kepada Raja Ahab. Raja Ahab ini pada saat menjadi raja, usianya masih muda dan belum mempunyai seorang istri. Dan rakyat Israel pada saat itu banyak bertanya-tanya, siapakah pendamping atau istri dari Raja Ahab? Pastilah dari bangsa Israel, karena pada saat itu gadis-gadis Israel sangat cantik-cantik. Tetapi Raja Ahab telah menyukai seorang gadis dari negeri seberang, yaitu Isabel. Isabel ini adalah anak dari Raja Etbaal dari Sidon untuk menjadi istrinya. Raja Ahab membawa istrinya Isabel ke Samaria dan dia mengadakan pesta yang sangat besar pada hari pernikahan Raja Ahab dan Isabel. Dan terdengar juga suara sana-sini dari rakyat Israel tentang Isabel. Ada beberapa rakyat yang telah melihat Isabel dan mereka mengatakan tidak senang melihat Isabel karena dilihat dari muka dan tatapan matanya kalau dia ini sangatlah kejam dan jahat. Dan juga mereka berkata kalau Isabel ini tidak taat dan tidak berbakti kepada Allah. Isabel juga banyak membawa patung-patungnya dari negerinya dibawa ke Samaria. Adik-adik, apa yang dikatakan oleh rakyat Israel tentang Isabel benar adanya. Kalau dia sangat kejam, dan juga Raja Ahab selalu menuruti semua apa yang dikehendaki oleh Isabel. Isabel pada suatu hari dia meminta untuk dibuatkan kuil-kuil untuk dewa-dewanya yang bernama Baal dan dewa Asyera untuk disembah oleh Ratu Isabel. Dan juga dia mengatakan kalau dewa Asyera bisa memberikan matahari dan dapat menurunkan hujan yang bisa menjadi sawah dan ladang subur. Dan juga adik-adik, pada saat itu Raja Ahab juga terpengaruh oleh Isabel, istrinya, untuk menyembah dewa Baal dan Asyera. Bukan hanya Raja Ahab aja yang menyembah dewa-dewa tersebut, tapi juga rakyat Israel ikut menyembah patung-patung dan dewa-dewa tersebut. Rakyat Israel tidak lagi berterima kasih kepada Allah atas matahari, hujan, dan hasil tanahnya. Tetapi mereka pergi ke kuil untuk berterima kasih kepada dewa-dewa tersebut. Raja Ahab juga tidak lagi mendengar teguran firman Tuhan yang disampaikan oleh nabi-nabi Allah. Tetapi nabi-nabi Allah tersebut malah mereka tangkap dan mereka bunuh. Apa yang dilakukan oleh Raja Ahab dan rakyat Israel membuat Allah sakit hati. Allah membuat suatu rencana. Rencana itu diberitahukanlah kepada Nabi Elia yang masih setia kepada Allah. Allah berkata, tidak akan ada hujan turun, dan Allah menyuruh Nabi Elia untuk memberitahukan kepada Raja Ahab bahwa tidak akan ada hujan atau embun turun dalam beberapa waktu lamanya. Mendengar perintah Allah, Nabi Elia pergi ke kota Samaria untuk bertemu dengan Raja Ahab. Ketika Raja Ahab melihat Nabi Elia, dia sangat heran. Dan Nabi Elia langsung menyampaikan firman Allah kepada Raja Ahab. Dia berkata, demi Allahku yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun dan hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Setelah Nabi Elia menyampaikan apa yang diperintahkan Allah, Nabi Elia pergi dari hadapan Raja Ahab. Dan sejak Raja Ahab mendengar itu, dia diam sejenak dan tidak mempercayai ucapan dari Nabi Elia.
Tetapi hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan terlewati, hujan juga tidak turun. Pada pagi hari, setetes embun pun tidak ada. Udara semakin panas, pohon-pohon mulai menggugurkan daunnya, semak belukar dan tumbuhan-tumbuhan liar mulai kering. Bukan hanya itu aja adik-adik, sungai-sungai dilanda kekeringan. Domba, kambing, lembu, dan sapi susah untuk mencari air dan tumbuhan untuk mereka makan. Dan semua rakyat mulai gelisah dan takut karena sawah ladang tidak menghasilkan padi dan sayur. Siapa yang dapat menolong mereka? Apakah dewa Baal dan dewa Aserah yang mereka sembah selama ini? Tidak adik-adik, karena itu hanyalah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat bangsa Israel mengalami kekeringan, Raja Ahab dan Isabel ingat kembali apa yang pernah dikatakan oleh Nabi Elia. Dengan marah, Raja Ahab berkata, Nabi Elia lah yang telah menyebabkan semua ini terjadi sehingga kami mengalami penderitaan. Cari dan tangkaplah dan bawalah dia kepada saya. Maka pada saat itu tentara-tentara Raja Ahab pergi untuk mencari Nabi Elia. Tapi Allah telah menyembunyikan Nabi Elia. Di manakah Allah menyembunyikan Nabi Elia? Nah adik-adik, pada saat Nabi Elia bertemu dengan Raja Ahab, pada saat dia menyampaikan firman Tuhan, Allah telah menyuruh Nabi Elia untuk pergi ke arah timur, bersembunyi di sungai Kerit, di sebelah sungai Yordan, dan engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk membawa makanan kepadamu di sana. Nah adik-adik, selama Nabi Elia bersembunyi, Allah telah memelihara Nabi Elia. Setiap hari burung-burung gagak membawakan roti dan daging untuk Nabi Elia. Sementara itu, bangsa Israel menderita karena kekeringan. Mereka lapar dan haus, itu semua karena bangsa Israel sudah meninggalkan Allah. Tetapi Nabi Elia dipelihara oleh Allah karena Nabi Elia setia kepada Allah. Dari pelajaran cerita firman Tuhan pada hari ini, kita mengerti bahwa Allah menghukum manusia yang menyakiti hati Allah supaya kita semua berbalik kepada Allah. Allah juga membenci semua manusia yang menyembah berhala. Kita juga harus hidup takut akan Allah dan menghormati Allah. Adik-adik, dalam cerita firman Tuhan pada hari ini, kita belajar untuk selalu taat dan setia kepada Allah. Jangan sekali-sekali kalian menyembah berhala dalam kehidupan kalian sehari-hari. Berhala itu bukan hanya patung, tapi berhala itu banyak, seperti berupa hobi, mungkin berupa benda, itu juga bisa menjadi berhala dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita tutup mata dan lipat tangan. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kami percaya firman-Mu bisa menjadi dilema dalam kehidupan kami. Biarlah kami selalu setia kepadamu, selalu menghormati Engkau dan tidak menyakiti hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersukacita pada hari ini. Haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita angkat pujian terima kasih Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami sudah selesai ibadah. Berkati terus setiap kami Tuhan, berkati guru-guru yang sudah mengajar kami, berkati kedua orang tua kami, berkati pendidikan kami juga Tuhan, berkati. Hanya ini doa dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom.